Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang 7 tips bisnis anti gagal. Nah, silahkan dipelajari ya. Ini penting untuk teman-teman yang sedang mencoba untuk belajar mandiri, untuk yang milenial ya. Untuk yang orang tua mungkin sedang berusaha untuk mencari tambahan penghasilan, apa yang bisa dikerjakan. Karena di masa pandemi kita harus punya beberapa sumber penghasilan supaya aman. Nah, yang pertama, pastikan trennya jangka panjang ya. Jadi jangan masuk ke bisnis yang trennya jangka pendek ya. Tren jangka pendek itu apa? Ya kayak bisnis jualan tahu bulat, jualan es kepal, kemudian jualan tanaman gelombang cinta, wartel. Nah, itu bisnis sesaat yang trennya jangka pendek. Apalagi yang musiman. Musiman itu kalau pas puasa Anda lihat ya, orang-orang pada rame-rame jual takjil. Nah, itu bisnis cuma jalan sebulan, habis itu bubar. Nah, masa Anda mau bisnis yang model begitu? Nah, itu ya kalau cuma iseng-iseng nambah penghasilan sesaat bisa, tapi kalau untuk jangka panjang lupakan, tidak bisa yang model begitu ya. Nah, yang kedua, pastikan produknya berkualitas. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman. Banyak orang yang tidak bisa menjaga kualitas produknya. Jadi begitu pesanannya mulai banyak, orderannya mulai ramai, kualitasnya menurun. Nah, kualitasnya menurun ya otomatis konsumen pada komplain, akhirnya produknya jadi tidak laku. Jadi cari produk yang berkualitas. Paling gampang itu produk pabrikan ya. Karena pabrik itu kan punya SOP sendiri ya. Dia mulai dari bahan baku sudah dikontrol oleh quality control ya, proses produksi juga, sehingga keluaran dari pabrik itu bisa dijamin standarnya ya, tidak akan menurun. Nah, yang ketiga, Anda perlu punya partner dalam bisnis ya. Karena kalau kita jalan sendiri itu nanti jadinya monopoli. Ya, bisnis kita tidak bisa ditinggal-tinggal. Kalau kita tinggal ya bisnisnya tidak jalan, selesai gitu loh. Jadi contoh kasus misalnya begini. Anda ingin punya bisnis yang omsetnya 1 miliar misalnya. Jualan sendiri bisa sih. Tapi jualan sendiri kebayang ya, kalau omset 1 miliar modalnya nggak mungkin 1 miliar. Bisa jadi 2-3 miliar, dan itu sulit kalau ditinggal-tinggal kalau Anda jualan sendiri. Tapi kalau Anda bangun tim misalnya, bangun tim 1.000 orang misalnya, 1.000 orang masing-masing jualannya 1 jutaan, itu omset 1 miliar ya. Secara jangka panjang akan jauh lebih stabil dan jauh lebih aman. Bisa Anda tinggal jalan-jalan, bisnis Anda tetap jalan. Nah, enak kan kalau punya bisnis yang seperti itu ya. Jadi harus punya partner. Nah, kemudian mentor. Nah, mentor ini juga penting ya, karena banyak orang yang di awal tidak punya pengalaman untuk bisnis. Nah, terus berusaha untuk belajar bisnis. Nah, kena masalah, bingung sendiri, mikir sendiri, akhirnya stres sendiri, akhirnya berhenti bisnisnya. Nah, itu kan Anda punya mentor. Nah, kalau punya mentor itu enak banget ya. Kita bisa nanya pada mentor kita, mentor itu jadi konsultan kita ya, supaya bisnis kita tetap jalan, tetap bergerak ya. Nah, kemudian bisnis plan-nya juga harus jelas ya, hitung-hitungannya berapa modalnya kira-kira, balik modalnya kapan, kemudian cash flow masuk nanti bisa berapa, potensi income-nya bisa berapa. Nah, itu harus jelas juga ya. Jangan cuma sekedar enak di awal, menggiurkan tapi tidak masuk akal ya. Itu harus hati-hati ya. Jadi yang masuk akal aja, yang realistis aja kalau bikin bisnis plan. Nah, kemudian simple ya, sederhana, tidak rumit, tidak ribet. Karena biasanya kalau kita sedang belajar bisnis, posisinya biasanya kita masih kuliah, masih sekolah, atau mungkin ibu rumah tangga yang sudah ada kesibukan, atau mungkin Anda karyawan yang memang sudah punya pekerjaan utama. Kalau bisnisnya terlalu ribet dan makan waktu banyak, akhirnya kacau dua-duanya. Bisnisnya nggak jalan, pekerjaan juga nggak jalan. Ya, jadi kalau simpel itu bisa dikerjakan di waktu luang ya, nggak terlalu ribet gitu loh. Bahkan kalau bisa tinggal nyontek gitulah. Nah, itu yang paling enak kan yang begitu. Nah, kemudian yang terakhir, bisa dikerjakan secara online. Bapak Ibu teman-teman, masa pandemi jelas membukakan mata kita bahwa online itu luar biasa, dan online itu jadi hal yang wajib untuk dilakukan kalau Anda ingin punya bisnis besar. Ya, dengan online Anda bisa menembus batas ruang dan waktu ya. Jadi bisnisnya nggak cuma skala satu kampung, satu kelurahan, satu kota, tapi betul-betul bisa luar pulau, bahkan luar negeri ya. Nah, ini 7 tips bisnis anti gagal. Kalau Anda ikuti ya, semoga ya bisnis Anda bisa besar, income keluarga Anda bisa bertambah. Oke?